Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar Bimba AIUEO, program beasiswa mandiri. Apa kabar semua? Tetap semangat dan terus belajar. Kali ini kita akan membahas tugas video pertama, yaitu apa yang sahabat pahami tentang kata Bimba dan jelaskan dasar pemikiran lahirnya kata Bimba. Bimba kepanjangan dari bimbingan minat membaca anak. Bimba adalah proses menumbuhkan minat membaca dan minat belajar kepada anak. Kata Bimba dibuat dengan unik dan mempunyai arti yang sangat menarik dan sangat berguna. Bimba ditulis dengan huruf kecil dan huruf besar. BI-nya menggunakan huruf kecil, MBA-nya menggunakan huruf besar dengan berfokus pada huruf M, yaitu minat, menumbuhkan minat membaca dan minat belajar pada anak. Sebelum kita mensosialisasikan kata Bimba, kita harus tahu dulu tujuan kebimbaan. Tujuan kebimbaan adalah agar kita menyukai menerapkan paradigma Bimba dengan kacamata Bimba dan metode Bimba, agar kita menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Ada 3 tahap ilmu kebimbaan. Yang pertama adalah 1. Filosofi, yang kedua metode, yang ketiga institusi. Filosofi adalah dasar lahirnya kata Bimba. Dasar lahirnya kata Bimba yaitu tujuan hidup manusia, yaitu bahagia dengan menerapkan belajar. Kenapa harus bahagia? Karena tujuan hidup manusia harus bahagia, agar bahagia ini kita rasakan setiap saat dan sampai kapanpun, dan secepat mungkin kita harus bahagia. Bagaimana untuk mencapai kebahagiaan? Yaitu ada 3. Kita harus beriman, yang pertama, yang kedua berbuat baik, yang ketiga belajar. Kenapa sih kita harus belajar? Karena belajar kita akan dapat memahami anak dan tidak memaksakan hak anak. Kita dapat selalu menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Kita selalu mendapat menjadi orang yang selalu mau memperbaiki diri. Kita menjadi lebih sabar. Kita dapat mengambil hikmahnya dari segala perbedaan, dan kita dapat mencari solusinya. Kita menjadi orang yang sabar, orang yang peduli, dan orang yang berbagi. Dengan belajar, kita akan menjadi sukses. Maka di Bimba kita selalu harus menjadi pembelajar. Bagaimana dan siapa sih yang harus belajar? Kan? Belajar itu dapat di mana aja, dan bagaimanapun caranya itu bisa dengan membaca, mendengar, melihat, gitu kan. Apa arti belajar? Arti belajar adalah menghubungkan satu hal dengan hal yang lainnya. Siapa yang harus belajar? Yang harus belajar adalah setiap orang dewasa, yaitu kita semua. Untuk anak-anak bukan kewajibannya belajar, tetapi hak anak adalah yaitu bahagia, yang kedua mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, di Bimba kita akan membahas metodenya untuk agar kita dapat menumbuhkan minat membaca. Kita harus memegang metode-metode, dan ini harus diterapkan syaratnya mutlak, gitu ya. Metode Bimba ada 3. Yang pertama yaitu fun learning, 100% menyenangkan. Yang kedua small step system, secara bertahap. Yang ketiga individual system. Nah, manfaat belajar tadi sudah kita bahas. Sekarang kita akan bahas tentang institusi. Institusi adalah wadah tempat untuk mensosialisasikan, menumbuhkan minat membaca dan minat belajar kepada anak. Nah,
kita belajar bukan hanya membaca, menulis, mendengar, tapi kita juga harus belajar tentang ilmu intelligent question, emotional question, dan spiritual question. Bimba, kita juga mempunyai visi, misi, dan tujuan. Visi Bimba adalah membangun generasi pembelajar sepanjang hayat. Misi Bimba, kita mempunyai langkah-langkah untuk menerapkan misi ini, yaitu dengan mensosialisasikannya seperti apa, yaitu mensosialisasikan minat, menumbuhkan minat membaca kepada anak dengan menyenangkan, dengan semua self system dan individual system. Kita juga harus mensosialisasikan kata Bimba kepada seluruh masyarakat, terutama adalah di lingkungan terdekat dahulu, yaitu kepada keluarga, pada teman, pada saudara, atau yang lainnya. Yang ketiga, kita juga harus mensosialisasikan kepada orang tua murid Bimba, orang tua murid aktif maupun calon orang tua murid Bimba A I U E O. Untuk visi dan misi tadi kita sudah bahas, kita akan bahas tujuan. Bimba punya tujuan yang sangat luar biasa, yaitu tujuan utama dan tujuan khusus. Tujuan utama adalah agar seluruh komunitas anggota Bimba A I U E O bahagia yang berdampak sukses. Tujuan khususnya untuk menumbuhkan minat membaca dan minat belajar kepada anak. Nah, setelah kita membahas tadi visi misi tujuan, kita akan membahas manfaat Bimba. Apa sih manfaat Bimba? Manfaat kita membimbakan yaitu untuk anak, untuk orang tua, untuk relawan atau motivator Bimba, bahkan untuk bangsa dan negara. Manfaat untuk anak yaitu anak akan menyukai, senang belajar, dan anak akan menjadi pembelajar yang mandiri. Untuk orang tua sangat senang sekali anaknya rajin belajar dan keluarga menjadi harmonis serta dapat meningkatkan ekonomi di keluarga. Untuk bangsa, nah ini juga sangat berarti banget karena akan menumbuhkan generasi pembelajar sepanjang hayat dan membuka lapangan pekerjaan yang sangat luas. Di Bimba juga kita mempunyai 3 keistimewaan, yaitu kata Bimba, garansi BCA 372, dan coba gratis sampai yakin. Garansi BCA 372 ini di sini Bimba memberikan garansi pada usia 3 sampai 0 tahun selama 72 jam, yaitu di mana anak terampil membaca 100 kata sederhana. Dan di sini juga bermanfaat bagi anak, bagi orang tua, serta motivator, di mana motivator tidak akan takut, tidak akan ragu dengan tuntutan-tuntutan orang tua tentang masalah pendidikan, dan anak pun tidak juga merasa dipaksakan. Nah, serta orang tua pun juga merasa nyaman bahwa di Bimba mempunyai garansi 372. Coba gratis sampai yakin di sini sebelum sebelum kita menumbuhkan minat membaca, orang tua dapat mengikuti program coba gratis sampai yakin. Di sini tujuannya kita agar anak merasa senang, nyaman, dan mau bermain, mau mengulang di Bimba A I U E O. Sekian teman-teman pembahasan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Dadah.